المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونفعنا مدنا في علومه وفي مدد في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rak'ata istikharatin wa ihramin wa tawafin wa wudu'in. Kita masih membahas tentang sholat sunnah. Kemarin kita membahas tentang sholat tahiyatul masjid, tentang tawaf dan sholat wudu. Yang pertama, disunatkan melaksanakan sholat sunnah istikharah apabila kita dihadapkan pada sebuah pilihan untuk melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu baik atau kurang baik untuk kita, untuk kehidupan kita dan untuk masa depan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istikharah. Ini sangat tepat dilakukan ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara melakukan dan tidak melakukan, antara kita ini berangkat atau tidak berangkat, atau bahkan mungkin ketika memang ada pilihan, misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan. Ada, kita punya anak gadis misalnya, ada dua orang laki-laki yang naksir anak kita. Ini yang baik yang mana untuk anak kita ini? Yang ini, yang A atau yang B. Nah, berarti kita dihadapkan pada pilihan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu sholat istikharah. Istikharah, mohon petunjuk. Lebih baik mencari yaitu ingin melakukan atau tidak melakukannya. Wa yukariruha ila ayyang syariha sadrahu li syai'in tsumma yumdi fima in syarahalahu sadrahu. Dan seyogyanya sholat istikharah ini dilakukan tidak hanya satu kali, bisa berulang-ulang sampai benar-benar kita mempunyai kemantapan di dalam hati kita untuk kita menentukan sebuah pilihan. Jadi nggak cukup sekali, beberapa kali kita perlu melakukan sholat istikharah sampai benar-benar Allah memberikan kelapangan kepada hati kita untuk menentukan terhadap sesuatu itu apakah kita melakukannya atau tidak melakukannya. Itu sholat istikharah. Nah, seandainya kita memang belum mendapatkan kemantapan hati mana yang hendak kita lakukan, maka seyogyanya kita ini menunda barang sejenak, kemudian kita melakukan sesuatu yang mudah dulu. Misalnya kita ini ditawarin investasi oleh seseorang, investasi. Kira-kira investasi ini baik apa tidak? Karena ini dananya besar. Kalau berhasil, ya luar biasa ini. Hasilnya bisa bagi dua. Tapi kalau tidak berhasil, wah ini juga resikonya besar. Akhirnya kita istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah, ya Allah kira-kira ini investasi yang ditawarkan ini baik apa tidak? Wah, kemudian kita sudah sholat istikharah. Tapi terkadang belum ada kemantapan hati, masih ragu antara iya dan tidak, menerima atau tidak. Kalau memang dalam kondisi masih ada keraguan, maka seyogyanya ya kita lakukan lagi sholat istikharah sampai benar-benar ada kemantapan di dalam hati kita. Lantas apakah kemudian setelah istikharah itu kita harus
bermimpi, tidak. Kadang-kadang memang Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Kita mimpi setelah sholat istikharah, ternyata mimpi itu mempunyai sinyal bahwasanya pilihan kita itu ada di situ. Nah, ini sholat istikharah. Atau kadang-kadang kita, yaitu tadi seperti yang di awal saya sampaikan, mungkin ada anak, kita punya anak gadis, kemudian ada laki-laki yang naksir sama anak kita, kemudian kita istikharah. Kira-kira anak ini baik apa tidak ya? Karena ini permasalahannya adalah ketika kita memang sudah menentukan sebuah langkah, maka ini nanti akan panjang sampai misalnya kemudian anak kita menikah. Dan setelah itu membina rumah tangga, nanti punya anak seterusnya, apakah ini baik atau tidak, perlu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasa diri kita ini mungkin belum mampu untuk melakukan sholat istikharah, maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain. Artinya begini, terkadang kecenderungan hati itu sudah mempunyai satu arah yang sulit untuk dibelokkan. Misalnya, kita ini punya anak gadis, kemudian ada laki-laki tampan, tajir, kaya raya, kemudian melamar anak gadis kita. Secara dohiriyah kita melihat, wah ini ganteng, kemudian tajir, kaya raya, kemudian kelihatannya kerjaannya mapan, laki-laki yang mapan. Secara dohiriyah, secara kasat mata. Dan ketika anak itu datang ke rumah kita, dia dengan penampilan yang sopan di hadapan kita. Secara dohiriyahnya baik. Maka terkadang kita ini kecenderungan kita sudah, oh ini berarti baik, ini sudah diterima saja, ini sudah jelas baik, dia datang sopan, kemudian juga mapan dan tampan. Wah, ini kayaknya baik untuk anak saya. Ini kadang-kadang kalau begini, walaupun kita melakukan istikharah, itu kecenderungan kita melihat secara kasat matanya, alah, walaupun istikharah petunjuknya lain, tapi tetap kita akan condong ke situ. Wah, ini kayaknya memang ini yang cocok untuk anak saya. Padahal kita belum tentu tahu ke depan nanti rencana Allah itu seperti apa. Kita nggak tahu. Maka dalam kondisi yang seperti itu, ada baiknya kita ini minta kepada orang lain untuk melakukan istikharah. Yang orang lain itu benar-benar independen. Independen itu artinya dia tidak ada keterkaitan dengan orang ini. Dia nggak kenal, dia nggak tahu. Tapi benar-benar nanti yang petunjuk yang Allah berikan itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau secara pribadi kita yang melakukan istikharah, kadang-kadang ada kecenderungan hati kita memang kita sudah cocok dengan dia secara kasat mata. Tapi kita nggak tahu nanti yang bakal terjadi itu seperti apa. Tapi kalau kita minta tolong kepada orang lain yang kita anggap orang itu adalah orang solih, bisa jadi ini nanti akan beda. Karena orang ini benar-benar yang kita mintain tolong, orang solih ini netral, dia nggak tahu. Ada di tempat kami namanya Pak Kiai Haji Toha Hasan. Beliau seorang hafid Quran, hafal Al-Quran. Beliau seorang yang alim, beliau seorang yang wirai. Ini kalau kita misalnya, saya datang sowan kepada beliau. Waktu itu ketika saya mau berangkat ke Batam, saya juga sowan kepada beliau, minta petunjuk seperti apa, baik apa tidak begitu. Nah, dalam hal ini beliau tidak mau menerima cerita dari kita. Oh, cara itu begini itu tidak. Pokoknya cukup apa tujuannya, kemudian setelah itu beliau melakukan sholat istikharah. Nah, setelah itu kemudian tidak lama kemudian setelah zikir, doa, situ beliau nemuin kita. Oh, ini ternyata baiknya begini, ini baiknya begini. Jadi jawabannya itu benar-benar jawaban yang netral. Artinya tidak ada keterkaitan. Nah, setelah itu kemudian kita baru cerita bahwasanya kita diminta begini. Sana itu gambarannya begini. Dicocokkan dengan hasil daripada petunjuk yang didapat dari istikharah itu, dicocokkan dengan fakta yang ada. Ini biasanya begitu. Jadi artinya kadang-kadang kita ini memang ada kecenderungan di dalam hati kita yang memang itu kalau kita yang melakukannya ini kurang netral, kurang independen, sehingga tetap
Condongannya begitu. Padahal ini belum tentu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, inti dan kesimpulannya adalah kita ini ketika memang dihadapkan pada suatu perkara, kita diajarin oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat istikharah. Qala fil Ihya'i, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa faman hamma bi amrin wa kana la yadri aqibatahu wa la ya'rifu annal khaira fi tarkihi aw fil iqdami alaihi faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyusalli rak'ataini yaqra'u fil ula Fatihatal kitab wa qul ya ayyuhal kafirun wa fis saniyati al Fatihata wa qul huwallahu ahad fa idza faragha da'a. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin melakukan suatu perkara, kemudian orang itu tidak tahu apakah perkara yang hendak dilakukannya itu membawa kebaikan atau tidak. Dia tidak tahu ini perkara ini baik apa tidak nantinya. Apakah memang baiknya melakukannya atau meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang hendak melakukan sesuatu dan masih bingung tersebut untuk sholat 2 rakaat, kemudian yang dibaca pada rakaat pertama adalah surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian wafis saniyati pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian setelah selesai zikir secukupnya, istighfar dan lain sebagainya, kemudian membaca doa wa qala Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi faqdurhu li wa barik li fihi thumma yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur li al khaira aina makana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang dibaca, yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah dari baginda Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa yang dibaca saat sholat istikharah. Kalau kiranya kita nggak ngerti, nggak hafal bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia saja. Yang penting doa itu, kalau pengen doa itu cepat dikabul, diijabah oleh Allah, maka syaratnya adalah kita harus mengawali doa dengan membaca hamdalah dan sholawat Nabi, serta mengakhiri doa dengan membaca sholawat Nabi dan hamdalah. Karena sholawat Nabi dan hamdalah itu adalah merupakan perangkonya doa. Diawali dengan sholawat, kemudian baca hamdalah, kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, di doanya yang dibaca. Inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Sesungguhnya aku memohon petunjuk pilihan kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku mohon ketetapan darimu dengan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau zat yang maha kuasa sedangkan aku tidak ada kekuasaan. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau zat yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui sama sekali. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang tidak nampak. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Jika engkau mengetahui, ini kalimatnya sebenarnya bukan begitu artinya, karena Allah pasti maha mengetahui.
In kunta ta'lamu, engkau adalah zat yang maha mengetahui, anal amra, sesungguhnya ana hadal amra, sesungguhnya perkara ini khairun li, akan membawa kebaikan bagiku, fi dini, untuk agamaku, wa dunyaya, untuk duniaku, wa akibati amri, dan untuk akhir kehidupanku, wa ajilihi, untuk saat ini, wa ajilihi, dan untuk masa depan. Fakdurhuli, maka tetapkanlah perkara itu untukku. Wa barik li fihi, dan berikan keberkahan kepadaku atas perkara itu. Summa yasirhuli, dan kemudian mudahkanlah perkara itu untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui bahwa seandainya perkara ini jelek untukku, fidini, di dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa akibati amri, dan akhir daripada kehidupanku, wa ajilihi, untuk saat ini, wa ajilihi, dan masa yang akan datang, fasrifni anhu, maka hindarkanlah aku dari perkara itu, wasrifhu anni, dan hindarkanlah perkara itu dariku, waqturli al khaira, dan tetapkanlah untukku perkara yang lebih baik daripada itu, aina makana, dimanapun berada, innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita misalnya pakai bahasa Arab ini kesulitan, ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kuasa, ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu, ya Allah, dengan ilmumu dan dengan kekuasaanmu, seandainya perkara yang hendak saya lakukan ini baik untukku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk akhiratku, untuk masa depanku, maka mudahkanlah perkara itu untukku dan tetapkanlah untukku. Dan seandainya perkara itu kurang baik untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk masa depanku, maka hindarkanlah aku darinya, dan hindarkanlah dia dariku, dan berikan yang terbaik untukku dengan kekuasaanmu. Jadi yes, intinya begitu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika kita dihadapkan pada suatu perkara, terutama perkara-perkara yang sifatnya besar. Nah, sehingga dalam hal ini sebagian besar ulama menyarankan kepada kita, walaupun kita ini tidak sedang dihadapkan pada sebuah pilihan, walaupun kita tidak sedang memilih mana yang lebih baik di antara yang ada, maka tetap kita ini disunnahkan untuk melakukan sholat istikharah. Misalnya satu malam kita ini bangun malam untuk qiyamul lail, lakukan sholat tahajud, kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat, sholat tasbih misalnya. Setelah itu kita melakukan sholat yang lain misalnya, jangan lupa pungkasi sempatkan kita melakukan sholat istikharah walaupun cuma dengan 2 rakaat. Karena besok ketika kita menghadapi hari besok, pasti kita akan dihadapkan pada sebuah pilihan antara melakukan dan tidak melakukan, antara kita ini pergi atau tidak pergi, antara beli sesuatu atau tidak beli sesuatu. Kita pasti dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah melakukan sholat istikharah, maka intinya kita mohon petunjuk kepada Allah agar esok kita ini dibimbing oleh Allah untuk memilih sesuatu yang tepat yang hendak kita lakukan. Apakah kita melakukan atau tidak, apakah kita membeli atau tidak, apakah kita pergi atau tidak, dan seterusnya. Kita akan dibimbing oleh Allah untuk dapat memilih pilihan yang terbaik yang akan membawa dampak kehidupan baik dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi setiap hari lakukan sholat istikharah. Kalau kita sempatnya misalnya malam, habis kita qiyamul lail,
maka sempatkan 2 rakaat untuk melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah dengan niat, Allah, saya niat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatkan kita berdoa, ya Allah, berikan petunjuk dan hidayahmu kepadaku dan keluargaku, agar aku dan keluargaku senantiasa dapat memilih sesuatu yang terbaik dalam hidup ini dan melakukan sesuatu yang membawa dampak kebaikan untuk kehidupanku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk akhiratku, untuk masa depanku. Berilah petunjuk, berilah pilihan yang terbaik dalam kehidupanku. Ya, berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena bagaimanapun suatu saat kita pasti akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Kalau untuk qiyamul lail misalnya berat, kita melakukan sholatnya, sholat habis sholat isya, kemudian kita sholat ba'diyah isya misalnya. Kalau habis ba'diyah isya masih sempat lakukan sholat istikharah. Kalau misalnya memang malam ngantuk, berat, capek dan segala macam, boleh siangnya pas waktu sholat duha, habis sholat duha sempatkan sholat 2 rakaat istikharah agar kita senantiasa diberikan pilihan yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk masa depan kita. Karena sesuatu yang dipilihkan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah pasti akan membawa dampak kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi ini penting, lakukan sholat istikharah. Karena itu termasuk bagian daripada sholat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, sholat ihram. Sholat ihram itu sholat 2 rakaat ketika seseorang hendak melaksanakan ihram. Apakah ihramnya untuk haji atau ihramnya untuk umroh? Ketika kita menunaikan ibadah umroh misalnya, maka kalau kita ini langsung ke Madinah, maka nanti kita ngambil mikotnya di Bir Ali. Jadi nggak perlu melakukan sholat ihram ini di pesawat. Kita terus pesawat ke Madinah, setelah beberapa hari di Madinah, kemudian ketika hendak meninggalkan kota Madinah, mau menuju ke kota Mekah, maka kemudian kita sudah persiapan di hotel itu mandi, kemudian pakai baju ihram, setelah itu naik bis, sampai nanti berhenti di satu tempat di masjid namanya Masjid Bir Ali, kita singgah di situ untuk apa? Untuk mengambil mikot. Nah, saat kita mengambil mikot itu, maka kita pertama melakukan sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian setelah sholat 2 rakaat ihram, maka kemudian kita berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umroh. Jadi saya niat melaksanakan ibadah umroh karenamu ya Allah. Kemudian kita berjalan menuju ke kota Mekah sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nanti sampai di kota Mekah, kemudian kita masuk Masjidil Haram, kemudian kita di situ langsung melakukan tawaf, kemudian tawaf 7 kali muter. Setelah itu selesai sa'i, setelah sa'i tahallul, maka umroh kita sudah selesai, sempurna. Nah, bagi kita yang melaksanakan ibadah umroh, kebetulan kita ini pesawatnya langsung ke Mekah, maka sholat ihramnya dilaksanakan di atas pesawat, karena startingnya untuk kita mengambil mikot itu di Yalamlam. Yalamlam itu adalah satu tempat sebelum kota Jeddah.
Jadi kalau dari Indonesia itu kita akan melewati namanya Yalamlam sebelum pesawat ini landing. Kira-kira kurang 15 menit pesawat ini landing, nanti akan ada pengumuman dari pramugari ataupun dari pemandu ibadah. Jamaah sekalian, kita sudah memasuki daerah Yalamlam, maka segera ambil mikot. Nah, saat itu kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat ihram di atas pesawat. Atas pesawat. Kemudian setelah itu ngambil mikot, labbaik Allahumma umroh. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian begitu pesawat mendarat di Jeddah, kemudian kita langsung cek imigrasi. Setelah itu kemudian kita talbiyah, naik bis sampai ke Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai. Jadi sholat sunat ihram itu sholat sunat yang dilakukan ketika kita hendak melaksanakan ihram, baik ihramnya untuk umroh atau untuk haji. Nah, kalau bagi jamaah haji di mana melakukan sholat ihramnya itu di hotel masing-masing. Karena kita sudah menetap di kota Mekah. Sebelum kita meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke Padang Arafah, maka kita mandi. Setelah mandi, kemudian pakai baju ihram di hotel itu, kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah ihram untuk haji. Setelah itu kita niat labbaik Allahumma hajja atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian kita berangkat naik bis menuju ke Arafah. Jadi itu namanya sholat sunat ihram. Sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita melaksanakan ihram. Baik untuk haji atau umroh. Itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya tidak dilakukan bagaimana? Ya hajinya tetap sah. Yang penting kita niat saat kita berada di mikot tadi itu. Karena mikot ngambil ihram dari mikot itu termasuk bagian daripada wajibnya haji. Bukan rukun haji tapi wajibnya haji. Nah, jadi dalam hal ini kita harus melakukan mikot ya. Ambil ihram dari mikot, dari tempat di mana kita memulai starting untuk ibadah umroh ataupun ibadah haji. Itu hukumnya sunnah, sholat 2 rakaat. Yang dibaca apa? Sama. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun dan rakaat kedua adalah surah Ikhlas. Nah, kemudian yang ketiga 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah kita selesai melakukan tawaf. Apakah itu tawafnya tawaf sunnah, apa tawaf ifadah, atau tawaf wada, atau tawafnya tawaf kudum. Pokok habis tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Setelah itu kita sunnah melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tawaf. Di mana kita melakukan? Melakukannya di depan makom Ibrahim lurus dengan Ka'bah. Jadi pada putaran yang ke-7 selesai kita agak nyerong ke kanan. Karena pas Hajar Aswad di pojok sini, makom Ibrahim agak di sana, agak nyerong ke kanan, ketemu dengan makom Ibrahim. Nanti kita di depan makom Ibrahim, kalau nggak bisa depan persis, agak ke sana nggak apa-apa. Yang penting masih di depannya makom Ibrahim yang lurus dengan Ka'bah. Lurus dengan Ka'bah. Kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Intinya sholat sunnah setelah tawaf. Selesai tawaf, kemudian kita sunnah melakukan sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Nah, setelah itu kemudian kita sempatkan untuk berdoa. Karena di depan makom Ibrahim yang lurus dengan Ka'bah itu termasuk makom mustajabah. Tempat di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempatkan berdoa. Doa apa aja, yang penting doa untuk kebaikan. Kalau sudah kita semua minta apa yang menjadi keinginan kita, masih ada waktu, doakan saudara-saudara kita, doakan teman-teman kita. Pokoknya yang kita kenal, doakan semuanya agar mendapatkan kebaikan. Karena di situ merupakan bagian dari makom mustajabah. Tempat di mana doa
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya namanya salat sunnah tawaf. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Ya enggak apa-apa. Tawafnya tetap sah karena salat ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat, wa wudu'in. Salat sunnah wudu, artinya salat sunnah setelah wudu. Ketika seseorang baru saja melakukan wudu, maka disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudu atau yang kita kenal dengan sholat sunnah li syukril wudu. Karena bersyukur setelah kita berwudu, dan ketika kita wudu, maka wudu itu kan sebenarnya tujuan utamanya untuk melakukan sholat. Maka ketika kita wudu disunatkan untuk sholat 2 rakaat. Walaupun kita ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit perut. Bentar-bentar buang angin. Wudu lagi. Habis wudu ya disunatkan sholat sunat wudu 2 rakaat. Nanti batal lagi, wudu lagi. Sunat lagi melakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Dan ini ada satu riwayat yang diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau itu diajak oleh malaikat Jibril untuk berkunjung ke surga, diajak masuk ke surga. Begitu masuk di dalam surga, Rasulullah mendengar ada suara terumpah yang sudah tidak asing lagi, kletok, 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 kletok. Dan ini khas banget suara terumpah ini. Sehingga Rasulullah menyimpulkan bahwa ini suara terumpah yang sudah tidak asing lagi nih. Suara terumpah seseorang. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, ini suara terumpah siapa? Kayaknya nggak asing banget suara terumpah ini. Maka kemudian malaikat Jibril menjelaskan. Ini suara terumpahnya sahabatmu yang bernama Bilal. Bilal bin Rabah. Nah kemudian setelah itu ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, nah kemudian Rasulullah sampai kembali ke kota Mekah, maka kemudian Rasulullah menjumpai sahabatnya Bilal dan bertanya, ya Bilal, bima sabaktani, apa yang menyebabkan engkau mendahului aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bilal ditanya, "Hei Bilal, amalanmu itu apa? Kok kamu bisa mendahului aku masuk surga?" Artinya suara terumpahmu itu sudah terdengar sampai di surga. Padahal jasadmu masih ada di dunia. Tapi suara terumpahmu sudah terdengar di dunia, di dalam surga. Faqala Bilal, maka kemudian Bilal menjawab, la a'rifu syai'an. Ya Rasul, aku nggak ngerti ya Rasul, amalan apa yang aku lakukan. Memang benar suara terumpahku sudah terdengar di surga. Benar ya Bilal, aku mendengar langsung suara terumpahmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bilal mencoba mengingat-ingat amalan apa yang pernah dilakukan. Akhirnya Bilal mengatakan, la a'rifu syai'an illa anni la ahdatsu wudu'an illa usolliya akbahu rakaataini. Saya nggak ngerti ya Rasul, cuman mungkin ini ya Rasul, saya itu pokok setiap saya ini berhadas kemudian saya wudu, setelah saya wudu maka saya melakukan sholat sunat 2 rakaat sebagai bentuk syukur karena baru melakukan wudu. Pokok habis wudu saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, oh ya, ya amalan ini ya Bilal yang menyebabkan kamu mendahului aku sehingga terumpahmu sudah terdengar sampai di surga. Dalam hadis ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, amalan yang dilakukan Bilal itu adalah inisiatif Bilal, bukan perintah dari Rasulullah. Karena faktanya Rasulullah belum pernah melakukan itu. Yang melakukan adalah Bilal. Bilal itu punya inisiatif bahwa pokok habis wudu, sholat 2 rakaat. Habis wudu, sholat 2 rakaat. Batal wudu lagi, ya sholat 2 rakaat lagi.
Ini berarti kalau kita bicara masalah bid'ah, ini jelas bid'ah. Karena Bilal melakukan tanpa dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tanpa disuruh, tanpa dicontohkan, Bilal melakukannya. Tapi ini adalah bagian daripada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, sesuatu yang belum pernah dilakukan, diajarkan Nabi, kemudian dilakukan oleh seseorang, maka itu kalau merupakan sebuah kebaikan, ya termasuk bid'ah hasanah, dan itu bid'ah yang baik. Tadi tidak semua bid'ah itu buruk, sesuatu yang baru, itu tidak semuanya kok sesat. Yang baik-baik juga itu termasuk bagian daripada ibadah. Nah jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti keutamaan yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah, ya habis wudu, sholat, habis wudu, sholat. Dan perlu dipahami bahwa untuk sholat wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat wudu, itu bisa dilakukan dengan sholat apapun. Maksudnya begini, kalau kita habis wudu, kemudian kita masuk masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, maka kita melakukan tahiyatul masjid itu juga sekaligus sudah termasuk sholat untuk wudu. Nah, kalau kemungkinan kita tidak sempat melakukan tahiyatul masjid, karena waktunya cuma cukup 2 rakaat, kita cuma bisa melakukan qobliyah. Maka dengan kita melakukan sholat sunat qobliyah, setelah kita wudu, masuk masjid sholat qobliyah, maka secara otomatis sholat qobliyah ini sudah menggugurkan sholat sunah wudu dan sekaligus sholat sunat tahiyatul masjid. Sebab intinya siapapun orang yang masuk masjid, adabnya, etikanya, menghormat masjid dengan melakukan sholat. Dengan sholat apapun, apakah itu sholat sunat atau sholat fardu. Demikian juga etikanya kalau orang habis wudhu, maka sunnah melakukan sholat. Dengan sholat apapun, apakah sholat fardu ataupun sholat sunat. Cuma dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya kita masuk masjid, tinggal waktu 2 menit jeda antara adzan dan iqomah, kita cuma bisa melakukan sholat sunat 2 rakaat saja. Kita nggak bisa untuk sholat sunnah wudhu, sholat sunat tahiyatul masjid. Kita hanya bisa melakukan qobliyah. Maka dengan kita melakukan qobliyah, ini walaupun tidak diniatkan untuk wudhu dan sekaligus tahiyatul masjid, ulama ada yang mengatakan tetap kita mendapatkan faedahnya atau pahalanya sholat sunat wudhu, sholat sunat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah qobliyah. Tapi ulama sebagian mengatakan bahwa kalau tidak diniatkan, ya tidak dapat pahala. Dapatnya cuman qobliyah saja. Maka dalam hal ini seyogyanya kalau kita memang masuk masjid, waktu cuma tinggal 2 menit saja yang bisa kita lakukan untuk 2 rakaat saja, rapel 3 sekaligus. Allah, saya niat sholat sunat tahiyatul masjid dan wudu dan qobliyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lakukan 2 rakaat, kita dapat pahala 3 sholat sekaligus. Ini namanya 3 in 1. 3 pahala dalam satu pekerjaan. Otomatis dapat pahalanya sholat wudu, dapat pahalanya sholat tahiyatul masjid, dan dapat pahalanya sholat qobliyah isya. Jadi sebaiknya diniatkan. Amma husulu sawabiha fal wajhu tawakufu ala niat. Jadi menurut dalam kitab ini dikatakan dapat pahala atau tidak, ini tergantung daripada niat. Jadi kalau kita niatkan sekaligus 3, boleh apa tidak? Boleh. Khusus sholat ini ya, khusus sholat ini. Sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, dan sholat qobliyah. Ini sekaligus kita lakukan 2 rakaat untuk 3 niat sekaligus boleh. Dan 3-3-nya kita mendapat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tanpa diniatkan pun kita sudah mendapatkan 3-3-nya. Tapi yang paling pas untuk keluar daripada perbedaan pendapat, sekaligus diniatkan saja. Niatnya dirapel saja. Saya niat sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu dan sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Pakai bahasa Indonesia saja, tapi dalam hati. Niat itu dalam hati. Saat kita takbir, Allah, saya niat sholat sunat tahiyatul masjid dan wudu dan qobliyah 2
dua rakaat karena Allahu Akbar. Sudah. Dalam hati saja pakai bahasa Indonesia daripada usolli sunatal tahiyatul masjid disyukri wudu wa qobliya isya rakaataini bahas malah bingung nanti. Sudah pakai bahasa Indonesia saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.